Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarudin dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan strategi untuk mengatasi kurangnya fokus belajar siswa kelas 4 SD berdasarkan pendekatan teori belajar. Masalah yang dihadapi adalah siswa kelas 4 mengalami kesulitan dalam menjaga fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Terutama ketika pembelajaran bersifat konvensional seperti ceramah atau membaca. Namun mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika kegiatan belajar dikemas dalam bentuk permainan atau praktik langsung. Hal ini wajar mengingat pada usia 9-10 tahun, anak-anak cenderung lebih menyukai aktivitas yang melibatkan gerak, eksplorasi, dan interaksi langsung. Dalam konteks ini, teori belajar yang paling relevan menurut saya adalah konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka melalui keterlibatan langsung dalam proses belajar. Menurut Piaget, anak usia SD berada dalam tahap berpikir konkret, sehingga lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman nyata. Sedangkan Vygotsky menyoroti pentingnya interaksi sosial dan dukungan dari orang lain sebagai scaffolding. Alasan mengapa konstruktivisme itu cocok digunakan untuk menangani masalah tersebut. Yang pertama yaitu siswa itu sebagai pusat pembelajaran, yang kedua mendorong partisipasi aktif dan eksplorasi, yang ketiga mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata, yang keempat adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri. Adapun contoh implementasi pembelajaran mengenai konstruktivisme ini yaitu contohnya seperti ketika guru bertanya apa yang terjadi jika es batu diletakkan di luar kulkas dan siswa merespon dengan berdasarkan pengalaman pribadi. Dan juga bisa diterapkan juga melalui eksplorasi dan diskusi. Kelompok kecil, es batu, seperti contohnya kita membuat kelompok kecil, es batu, lilin, air panas. Observasi perubahan wujud benda, diskusi kelompok dengan panduan pertanyaan dari guru. Hasil dari diskusi tersebut dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, tanya jawab antar siswa. Dan sebagai penutupnya, siswa menempelkan satu hal baru di pohon pengetahuan. Dari melihat permasalahan tersebut dan menggunakan teori konstruktivisme, saya dapat mengambil pembelajaran bahwa pembelajaran dapat menjadi proses bermakna, bukan sekedar penyampaian materi. Dan guru juga menjadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Butuh kesabaran dan fleksibilitas dalam penerapan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.